bagi semua orang. Itulah yang kita akan lakukan sebagai jemaat-jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita pada saat pagi hari ini. Saya undang untuk pelayan persembahan ekstra kolektor untuk maju ke depan. Dengan kasih Kristus, doa pembukaan, doa persembahan akan dipimpin oleh Bapak Mikael Simbono. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang baik, yang kami sebut dengan nama Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan pagi hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih untuk napas yang selalu baru yang Kau berikan pada kami Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, perlindungan, pengharapan Tuhan yang kami dapat hanya dari-Mu Yesus. Inilah kami ya Allah, yang rindu akan Engkau Tuhan, yang rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih juga ya Bapa untuk firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah ya Bapa, apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan dapat kami pakai di kehidupan kami sehari-hari Yesus, agar kami pun bisa menjadi pelaku firman. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau juga akan memberkati ya Bapa pelayan-Mu Yesus, hamba-Mu ya Tuhan, yang telah menyampaikan sebagian firman-Mu terkhusus di dalam Gembala Sidang di tempat ini Yesus, di dalam keluarganya Tuhan. Pakai dia terus Tuhan, kemanapun beliau melangkah, Engkau di depannya Tuhan, belakangnya, kiri kanannya, atas dan bawahnya Yesus. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu Tuhan setiap doa-doa kami Tuhan, permintaan kami Tuhan, keluh kesal kami Yesus, karena kami yang percaya Tuhan, apapun yang kami minta di dalam doa dengan penuh iman dan kepercayaan Yesus, kami telah menerimanya. Terpuji nama-Mu. Dan sebentar juga kami akan memberikan korban persembahan Tuhan. Engkau yang akan memberi Tuhan, tangan-tangan yang memberi maupun tidak Yesus. Engkau akan memberkati Tuhan, besar kecil Tuhan. Inilah doa kami ya Bapak. Kami alaskan hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kau 1, 2, 3. Persembahan dimulai dari sebelah kanan saya, tengah kiri, dilanjut di atas.
mendengar dan menyaksikan pengumuman untuk 1 minggu ini. Pengumuman ya. Yang pertama, belajar agama SMP Selasa pukul 14, belajar agama SMA SMK Rabu pukul 16, doa dan sharing K3 Philadelphia Rabu pukul 19.30 di rumah keluarga Bapak Lova Aritonang. Belajar agama SD setiap hari Kamis kelas 1 sampai 3 pukul 14.15, kelas 4 sampai 6 pukul 15.15. Ekstra kolektor saldo lalu sebesar 3.913.000 dan tanggal 12 Januari 2025 607.000, total 4.520.000. Bagi Bapak Ibu yang mau membayar iuran pemakaman dapat menghubungi Bapak Dino Silaban. Selamat ulang tahun untuk Krisnawati, Ibu Rivaldo, Joy, Ganesha, Sabar Holong, dan Bapak Gabe Simamora. Selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu yang berulang tahun 1 minggu ini. Umur panjang di tangan kanan dan di tangan kirinya kejayaan dan kemuliaan. Puji nama Tuhan. Mari kita dukung di dalam doa, dalam bimbingan pranikah Saudara Andri Sanggam Panjaitan dan Elizabeth Boru Hutahayan. Pemberkatan nikah akan dilangsungkan hari Senin tanggal 31 Maret 2025. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali datang beribadah di gereja GP Majalengka, boleh bangkit berdiri. Puji nama Tuhan. Haleluya, selamat datang bergabung di tempat ini. Bapak Ibu adalah keluarga kami di dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan. Juga selamat datang kepada Bapak Nabi Tupulu, hamba Tuhan dari Kalimantan Barat, yang esok juga akan menghadiri Musian Musdo di kampus Yapin. Puji Tuhan. Selamat datang beribadah di tempat ini. Boleh saya undang maju ke depan untuk memperkenalkan diri dan pelayanannya di mana? Shalom Bapak Ibu. Tuhan. Terima kasih kepada yang membawa acara dan juga kepada Pak Gembala Ferry yang memberikan kesempatan kepada saya saat ini untuk memperkenalkan diri. Jadi saya Margaret Tupulu dan nama panggilan saya Adi Nurjani. Saya di sini siapin angkatan 29 dan 31. Dan pelayanan saya sekarang ada di Kalimantan Barat, di Kabupaten Ketapang, Kecamatan Tumbang Titi. Pelayanan itu di daerah mayoritas Islam, saya dirikan gereja. Ya puji Tuhan, beberapa ada jemaat di sana yang saya layani, khususnya suku Dayak di sana. Doakan karena mereka ngaku Kristen, namun prakteknya optisme. Itu yang saya layani. Dan sekarang ini karena optismenya lebih dominan, ada sekarang di situ jemaah yang bermasalah menjalankan hukum adatnya, dan hari Sabtu ini akan terjadi penghukuman adat kepada orang-orang karena ada salah satu suku yang menghina kebudayaan mereka di sana. Padahal saya bersarankan, saya sudah kasih penjelasan enggak usah, tetapi karena mereka lebih dominan mempraktikkan kebudayaannya, tanggal 18 Sabtu mereka akan adakan itu. Kalau mereka melakukan ini sadis, bisa
dianggap bahwa yang dihukum itu bisa dianggap mereka seperti ayam. Doakan supaya jangan terjadi apa-apa. Jadi itu saja yang boleh saya sampaikan, ciri-ciri pelayanan yang saya layani di sana. Di sana berjalan dengan baik, baik ibadah raya begini, baik ibadah keluarga, baik juga besok, dan juga pelayanan penginjilan. Nah, itu saja. Dan Bapak Ibu, perlu saya beritahukan, di gereja yang saya bangun sekarang belum lagi butuh dana. Tapi Bapak Ibu yang ingin memberikan, silakan, yang tergerak hatinya. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan pasti tolong apa yang menjadi pelayanan Bapak. Mungkin ada tambahan dari Bapak Gembala? Iya, sudah disampaikan oleh Bapak Adiner bahwa beliau sedang membangun gereja. Jadi Bapak Ibu yang mau tergerak, mau memberkati, mari kita juga bangun rumah Tuhan, di mana di Kalimantan Barat, ya saudara yang tergerak merasa ibadat ini, Bapak Ibu bisa hubungi Pak Adiner. Saudara, saya juga ceritakan pengalaman ketika saya melayani di Kalimantan, cuma di Kalimantan Timur ya saudara. Waktu itu kami dari Samarinda ke Melah, kami lewat sungai. Nah, saudara kekasih pakai perahu saudara, perjalanan 18 jam. Saya pikir, waduh ini kalau terbalik, saya nggak tahu mana daratan karena nggak kelihatan saudara. Kiri apa kanan daratan itu, semua air seperti lautan. Dan warnanya air coklat. Saya pikir, oh Tuhan kalau terbalik udah nggak bisa berenang lagi ya. Berenangnya gaya bebas ya, tambah tenggelam. Singkat cerita, kami sampai jam 8 malam di sana dan ngobrol-ngobrol dengan hamba Tuhan. Saudara kekasih, waktu itu saya KKR khusus untuk hamba-hamba Tuhan. 400 gereja saudara. 400 gereja dengan kurang lebih hamba Tuhan sekitar 700-an yang hadir. Saudara kekasih, hari pertama saya datang jam 11 karena jam 8 kami baru sampai, dan jam 11 malam saya baru bisa sempat mandi. Ya kamar mandinya hanya ada 4 tiang, ya tembok separuh begini saudara, separuh tembok, 4 tiang. Nah, saya mandi, tapi perasaan saya ini kok nggak enak, ya seperti ada sesuatu yang nggak beres. Jadi waktu pas muncul di dalam hati saya bahasa roh aja, sambil mandi saya bahasa roh. Kemudian saya lihat coba begitu saudara, oh kok tambah nggak enak gitu ya. Saya bahasa roh terus begitu pas saya lihat saudara apa yang terjadi. Itu kepala saudara melayang, cuman kepalanya saja. Itu rambut kayak rambut landak begitu saudara, hitam semuanya. Seperti seperti aspal. Matanya cuma putih, nggak ada hitamnya saudara, dan dia kesana kemari begitu, dia mutar gitu. Waktu pas saya lihat begitu, kepala muncul sama darah Yesus ya, kaget juga ya. Saya tahu darah Yesus, aku usir, patahkan. Dia mutar, tadinya begini saudara, tadinya mutar begitu, kemudian kayak yang begitu pasti tengking seperti orang mabok, dia begini. Kepalanya cuma segini saudara kekasih. Dia begini, kemudian saya bilang dalam nama Yesus, plus hilang. Dan malam itu saya tidak cerita kepada hamba Tuhan, dan kami tidur pagi-pagi sekitar jam 4 pagi, kami doa di Liston, ada kepala suku datang. Ya, kepala suku, kepala adat datang, dan dia membawa semangkuk seperti makanan sayur yang umbut gitu ya, itu namanya umbut katanya. Wah, dia persembahkan. Agak aneh memang. Saya pikir pagi-pagi subuh udah nganterin makanan seperti bubur begitu saudara kekasih. Nah, kemudian kami makan. Saya dengan Pak Lem, Pak Lem bilang, wah enak sekali gitu ya. Nggak tahu cuma basa-basi. Saya pikir
Ya biasa saja, enggak begitu. Hampar saudara, ya selesai, ya nanti katanya, nanti diambil lagi, nanti boleh dikirim lagi. Ya saudara kekasih selesai pulang, kemudian si si nenek ini dia cerita bahwa terima kasih sudah dapat kunjungi daerah kami, gitu kan. Nah, selesai, singkat cerita dia pulang. Ya hamba Tuhan ini rupanya dia tahu ini pasti tadi malam Pak Ferry diserang gitu ya, karena itu bentuk persembahan, itu bentuk bukti bahwa mereka menyerah ya dengan makanan. Dan umput ini adanya di pohon paling tinggi seperti pucuk pohon, dan umur pohon ini sudah bisa ratusan tahun, dan kalau diambil umputnya matilah pohon itu, dan naiknya begitu tinggi, umurnya begitu lama, hanya diambil pucuknya saja mati. Dan itu menunjukkan pengorbanan mereka untuk menerima tamu. Dan hamba Tuhan ini bilang, wah Pak Ferry sudah diakui oleh ketua adat di sini. Jadi saudara kekasih, dia bilang, hamba Tuhan bilang, Bapak tadi malam ada apa om? Baru saya cerita, iya ada kepala, semua kepalanya doang muter-muter di situ ya. Jadi rupanya itu menyerang, dia menyerang saya, ya puji Tuhan. Tidak ada kamusnya kuasa Tuhan kalah. Ya saudara kekasih, dan luar biasanya kami ketemu dengan pendeta-pendeta, ada pendeta adat di sana, kami dukung berfoto bareng. Nah begitu pas foto bareng saudara, di sebelah kami ini hamba Tuhannya, di foto begitu pas hasil fotonya, itu si hamba Tuhan nggak ada saudara. Jadi tidak tertangkap kamera, padahal dia di sebelah saya, di foto bareng. Begitu pas lihat, si pendetanya nggak ada saudara kekasih. Jadi inilah yang tadi Pak Adilar bilang, di sana okultisme begitu kuat. Jadi sekalipun pendeta saudara kekasih, dia pegang cimat-cimat itu. Ya waktu peristiwa kapan tuh orang-orang Madura di sana, saudara lawannya di sana, yang dipotong di sini gedebok, pancung gedebok, yang copot kepala sana saudara kekasih. Ya begitu kuat sekali adat istiadat mereka dan okultismenya. Jadi mari kita dukung juga. Saya yakin juga di Kalimantan Barat tidak beda ya. Ya kita berdoa dan kita dukung hamba Tuhan yang ada di sana, supaya di sana juga ada banyak orang dimenangkan. Itu sebabnya saudara kasih yang tergerak untuk ikut ambil bagian dalam pembangunan gereja di Kalimantan Barat, saudara bisa hubungi selesai ibadah hari ini. Puji Tuhan, kita semua bangkit berdiri. Terima kasih untuk kehadiran Pak Adiner. Surga, kerajaan
datanglah kerajaan-Mu di dalam setiap pribadi-pribadi jemaat Tuhan, di dalam setiap keluarga, di dalam pekerjaan kami, di sekolah kami, di kampus kami, di dalam pelayanan kami, di kota kami. Di dalam nama Yesus, datanglah kerajaan-Mu di Majalengka ini seperti di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami akan pastikan yang kami dengar hanyalah firman Tuhan yang akan menimbulkan iman kami tambah hari bertambah kuat. Terima kasih Bapa, telinga kami akan memilih dan memilah apa yang baik dan apa yang tidak untuk kami perhatikan. Dan kami ingat, kami hanya memiliki dan mau mendengar menjadi suatu perbendaharaan hati kami yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk semua. Kami percaya yang sakit sudah dilawat Tuhan dan sembuh. Seperti juga Tuhan Bapak Sanggam, Tuhan yang sedang berbaring sakit, di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur darah Yesus, kesembuhannya menjadi sempurna. Bahkan sudah kami lawat mereka Tuhan. Dan Tuhan jamah mereka untuk hari yang akan datang, mereka akan kembali beribadat bersama dengan kami. Yang berkekurangan Tuhan cukupkan, bahkan melimpah. Yang ada dalam pencobaan Tuhan berikan kemenangan. Yang ada di dalam kelemahan Tuhan berikan kekuatan baru. Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk kota kami. Biarlah kota Majalengka akan tetap kondusif. Kota Majalengka akan tetap diberkati. Kota Majalengka akan terus bertumbuh lebih baik. Dan Indonesia juga Tuhan, kami taruhkan di dalam genggaman tangan Allah. Tuhan, biarlah bala tentara surga turun atas negeri kami, meredakan segala perkataan-perkataan yang sia-sia, perkataan-perkataan yang menjatuhkan, bukan kritik, bukan nasihati, bukan membangun. Di dalam nama Yesus, Tuhan kuatkan Bapak Presiden kami, wakilnya, dan para menteri. Di dalam nama Yesus, Tuhan kuatkan hikmat Tuhan turun atas mereka untuk juga Tuhan mengatasi, memimpin Indonesia tahun ini dan ke depan. Terima kasih Tuhan memberkati. Apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil karena Tuhan turut bekerja di dalamnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang, hantar kami dan tibakan kami di rumah dengan selamat. Maut kecelakaan kami tolak batalkan di dalam nama Yesus, hingga kami tiba dengan tidak kekurangan satu apapun. Kalau demikian saudara kekasih, mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Bapa Surgawi yang disediakan tadi malam ketika kita tertidur. Dia menyediakan berkat bagi kita pagi ini untuk kita menerimanya. Perlindungan dari kuasa darah Kristus bukan saja membuat kita menjadi orang-orang yang kuat, tetapi kita menjadi orang-orang yang berkemenangan karena kebangkitan dan pemeliharaan Tuhan. Roh Kudus akan membantu kita, memimpin kita kepada segala kebenaran firman, sehingga kita menjadi pelaku-pelaku firman. Dan ketika Kristus datang kedua kali, setiap kita didapati tidak bercacat celah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, Bapak Adilan bisa